Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran PJOK meskipun lewat daring. Salam olahraga. Anak-anak, sebelum kita belajar materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih, mudah-mudahan dalam belajar hari ini kita diberi kemudahan dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar materi atletik, yaitu jalan cepat. Anak-anak, yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.3, yaitu memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Dan yang kita pelajari tepatnya adalah atletik jalan cepat. Tujuan dari pembelajaran materi jalan cepat adalah A. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa memahami gerak spesifik atletik jalan cepat. B. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa memahami teknik gerak spesifik atletik jalan cepat. Berikutnya, teknik dasar jalan cepat antara lain start, langkah, condong badan, ayunan lengan, dan finish. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar start jalan cepat. Sebelumnya, perhatikan gambar start ini. Selanjutnya, teknik start. Startnya menggunakan start berdiri karena start dalam jalan cepat tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang perlu dipelajari atau dilatih. Sikap start yang lazim digunakan ada pada aba-aba bersedia, peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri, dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan rileks. Pada aba-aba ya atau bunyi tembakan pistol, semua melangkahkan kaki kanan ke depan disusul kaki kiri dan terus berjalan. Selanjutnya, langkah jalan cepat. Perhatikan gambar-gambar ini. Berikutnya, teknik langkah jalan cepat. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah bergantung lemas karena ayunan paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan menyebabkan lutut menjadi lurus. Kemudian menapak pada tumit terlebih dahulu menyentuh tanah bersamaan dengan mengangkat tumit. Selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah, ganti dengan kaki ayun.
Begitu seterusnya, selalu ada kaki yang menumpu, jadi tidak ada saat melayang. Berikutnya adalah condong badan pada jalan cepat. Perhatikan gambar berikut ini. Teknik condong badan pada jalan cepat adalah mulai dari kepala, punggung, dada, pinggang sampai tungkai bawah sedikit condong ke depan. Selanjutnya, ayunan lengan pada jalan cepat. Perhatikan gambar berikut ini. Teknik ayunan lengan, siku ditekuk kurang lebih 90 derajat, ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan, sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Selanjutnya adalah finish jalan cepat. Perhatikan gambar atlet jalan cepat memasuki garis finish pada gambar ini. Teknik finish, tidak ada teknik khusus gerakan masuk finish dalam jalan cepat. Biasanya jalan terus sampai melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatannya setelah melewati kira-kira 3 sampai dengan 5 meter. Hal-hal yang harus diperhatikan pada jalan cepat untuk memperoleh langkah-langkah yang benar, maka pemindahan badan dan kaki satu ke kaki yang lain harus nampak jelas. Ini kelihatan pada gerak panggul. Gerakan ini perlu dilatih agar terbiasa melakukan teknik jalan cepat yang benar. Jadi, sikap dan gerakan jalan cepat adalah badan dalam posisi agak condong ke depan, pandangan lurus ke depan, siku ditekuk, tangan kepalkan dengan rileks. Selanjutnya, karakteristik jalan cepat. Secara umum, karakteristik gerak dasar jalan cepat tidak terlalu berbeda dengan karakteristik gerak dasar jalan biasa. Hanya pada beberapa gerakan tertentu, gerak dasar jalan cepat lebih kompleks. Adapun karakteristik gerak dasar jalan cepat adalah sebagai berikut. Angkat paha kaki ayun ke depan lutut. Tungkai bawah bergantung rileks sambil mengayun paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Saat mendaratkan kaki ke tanah, terlebih dahulu harus tumit. Bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpu lepas dari tanah, ganti dengan kaki ayun. Posisi badan saat melangkah dengan posisi kepala, punggung, dada, pinggang, hingga tungkai bawah sedikit condong ke depan. Siku dilipat 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat
paha, dan kaki kanan. Koordinasi gerakan dilakukan antara lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri pada saat melakukan jalan cepat. Kesalahan yang harus diperhatikan pada saat jalan cepat. Kesalahan yang mungkin terjadi saat melakukan gerak dasar jalan cepat adalah sebagai berikut. Saat melangkah, tungkai bawah tidak rileks dan berada dalam posisi lurus. Kaki melangkah dengan menggunakan seluruh telapak kaki dan menolak dengan ujung kaki. Ayunan lengan terlalu lurus dan kaku. Selanjutnya, fase jalan cepat, dan perhatikan gambar berikut ini. Fase atau tahapan jalan cepat antara lain: 1. Fase tumpuan dua kaki. Fase ini terjadi sangat singkat pada saat kedua kaki menyentuh tanah. Pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. 2. Fase tarikan. Fase ini dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. 3. Fase relaksasi. Fase ini berada antara selesainya fase tarikan dari awal dan fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, lengan vertikal dan paralel di samping badan. 4. Fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Berikutnya adalah peraturan jalan cepat. Adapun pokok peraturan jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. 2. Diskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan disebabkan oleh gagal tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta terkena diskualifikasi, harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor di dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Anak-anak, demikian tadi materi gerak spesifik atletik jalan cepat. Selanjutnya silakan kalian buka grup mapel untuk mengerjakan tugas yang terkait dengan materi jalan cepat ini. Selamat belajar, biasakan hidup sehat dan bersih. Lakukan 5M untuk melawan COVID-19, selalu beribadah, belajar dan berlatih. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.